Halo semuanya, kenalin nama gue Alvin dan ini adalah video pertama gue untuk project finance gue sendiri. Eh, ini itu adalah a dumb project, so it's not a financial advice on any kind. Eh, yang mana gue ingin ngedapetin UMR dengan cara dapat dividen tiap bulannya. Nah, di sini kalian bisa lihat gue itu biasanya suka nonton dan belajarnya itu kalau untuk youtuber Indonesia itu dari Timothy Ronald, Pandeka Perkasa, dan Theo Derek. Sedangkan di US itu kalian harusnya kalau yang suka nonton dividen-dividenan itu harusnya tahu PPC Ian sama Ryan Williams, dan untuk yang youtuber growth-nya itu Joseph Carlson. Nah, untuk disclaimer early, sebelum gue ngelakuin project ini gue itu udah punya disclaimer early, gue sebelum ngelakuin project ini itu udah punya call cash 10 juta untuk emergency gue, dan emergency money yang gue taruh di reksadana itu sebesar 6 kali gaji gue, yang mana itu 36 juta. Nah, gue itu di tahap ini have fun investing aja, jadi gue cuma mau senang-senang aja, dan menurut gue ini project yang lumayan menarik untuk gue. Lalu selain itu, untuk disclaimer juga, gue itu baru bekerja sekitar 2 tahun lebih, dimana gue memulai karir gue sebagai auditor dengan gaji UMR, dan tapi gue udah pindah dari kerjaan itu dan sekarang gue udah kerja di tempat lain yang mana gajinya udah naik dikit gitu ya. Nah, untuk portofolio gue biasanya nge-DCA BTC 25%, QQQ 25%, PYM 25%. Dan untuk project ini gue juga sisihkan 25% dari tabungan investasi gue. Nah, dan goalnya itu ya untuk ngebuat 6 juta dalam 1 bulan. Jadi kita ngedapetin dividen sebesar 6 juta rupiah dalam 1 bulan. Kalian bisa lihat roadmapnya gue baru buat sampai 2 juta doang kayaknya ya. Dan awalnya gue tadi ingin buat video ini karena gue udah nyampe 100.000, tapi ternyata gue ada potongan pajak, jadi harusnya itu kalian bisa lihat gue harusnya udah dapat 103.000, tapi gue lupa hitung pajaknya itu sebesar 15.000, jadi gue baru 87.000. Tapi ini kalau 103.000 ya, harusnya gue udah unlock yang 100.000 ya. Oke, nggak apa-apa. Harusnya di bulan depan posisi gue udah bisa dapetin 100.000 dalam 1 bulan. Which is not bad kan. Oke, kita langsung masuk ke stock trackernya aja. Di sini posisi gue itu baru ada dikit ya, baru ada di JEPQ dan SCHD. Itu harusnya yang suka-suka dividen harusnya pada tahu, dengan at least SCHD itu harusnya udah pada tahu. Kalau yang suka cari-cari di YouTube tentang stok dividen yang good, so di know, semua orang harusnya udah tahu tentang SCHD. Untuk posisi gue baru ngemulai itu dan udah achieve goal gue itu di JEPQ, dimana gue udah punya 13 share dengan average price di 971.000. Nah, untuk market value nya sekarang lagi turun ya, jadi gue lagi rugi almost 1%. Nah, ini kenapa gue bisa tahu achieve, itu gue ingin seluruh dividen yang gue dapatkan dalam 1 tahun itu harusnya bisa membeli 1 stok itu. Jadi gue dalam 1 tahun itu harusnya stok gue bisa nambah 1. Nah, untuk mendapatkan itu kita gampang sih. Jadi kita cuma perlu hitung annual dividend dibagi dengan gue bagi dengan average price. Balikannya, average price gue bagi dengan annual dividend gue. Jika ini udah bisa dan kita dapat misalnya 11 kan, berarti gue harusnya punya 11 share untuk mendapat, dan gue udah punya 13, makanya itu bisa jadi achieve guys.
dari sana. Tapi kenapa gue lebihin sampai 13 itu juga karena gue ngitungin pajak. Jadi pajak lumayan gede ya untuk saham-saham US, dan apalagi pakai aplikasi Indo. Makanya kita harus lebihin dikit lah dari target. Nah, untuk SCB jujur ini bakal menjadi posisi yang agak lama ya kita buat, karena gue cuma bisa nambahin itu biasanya sekitar 1 juta hingga 1.500.000 sebulannya. Nah nih, jadi gue ini tuh pertamanya uang 13 juta itu adalah uang yang udah gue investasikan di US stock juga, tapi karena gue ingin buat project ini jadi gue trimming dikit posisinya, karena juga gue udah lihat agak-agak udah bubble ya marketnya. Jadi gue trimming dikit, gue masukin, terus gue lihat kayaknya nih project menarik sih kalau gue cuma purely main dividen di sini gitu. Jadi nggak ada growth, nggak ada aneh-aneh, at least untuk sekarang ya. Jadi idenya adalah kita dari hasil dividen bulanan, quarterly itu kita reinvestin lagi, bisa jadi berapa. Nah, secara tabungan investasi biasanya gue dalam sebulan itu untuk portofolio ini gue alokasiin 1 juta kayaknya. Tapi gue juga punya kerjaan sampingan, itu biasanya lumayan bisa nambah sekitar 500 ribuan lah ya per bulan, jadi it's okay. Dan mungkin gue akan masukin ke portofolio ini kalau gue lagi melihat ada chance yang bagus gitu. Nah, untuk di mana gue belinya, gue beli stok ini itu harus beli di Nanovest guys. Kenapa? Karena kalau sebenarnya gue cuma tahu beberapa aplikasi ya yang bisa nyediain stok ini gitu. Yang pertama itu Interactive Broker dan Nanovest. Nah, untuk Interactive Broker masalahnya itu gue males di transferannya. Jadi ngetransfer dari Bank Indonesia kita itu harus pakai Wise di connection gitu, dan gue lumayan males ya untuk kayak gitu. Dan ya pilihan keduanya di Nanovest, karena emang secara aplikasi Indonesia mungkin yang punya jumlah stok terbanyak itu untuk saat ini gue ketahui itu Nanovest ya. Ini not sponsored by the way ya. Gue emang secara jumlah stok emang Nanovest mungkin ya pilihan terbaiknya. Sedangkan sebenarnya gue kalau untuk investasi di saham US itu biasanya pakai peluang gitu. Nah, oke, jadi untuk posisi gue itu kalian bisa lihat sendiri, itu gue masih sebenarnya minus 125.000, padahal untuk average income-nya baru dapat 87.000. Jadi ya masih minus posisi gue untuk saat ini. Tapi juga menurut gue ini karena ya market US yang lagi turun ya, karena juga ada bubble juga, Nvidia muter-muterin duit ke Oracle dan teman-temannya, OpenAI gitu. Nah, untuk dividen itu gue baru mulai dapatnya di November, karena kita juga baru mulai ini, bisa dilihat sendiri itu di Oktober ya. Dan nantinya harusnya di Desember posisi SCSD gue itu nanti akan ngasih dividen juga quarterly. Nah, harusnya hopefully itu nih kita udah achieve 100.000 per month harusnya ya. Dan untuk stok-stok yang kemungkinan akan gue beli di sini, again it's not a financial advice, tapi stok-stok yang mungkin akan gue beli untuk gue itu ada dari Yieldmax, ada untuk REITs di Vici, AGNC, dan juga ETF yang lumayan inilah ya, lumayan bernama juga ini. Nah, ini REITs juga nih, ini semua REITs itu apa? Itu yang real estate yang mana mereka buat jadi semacam bentuk saham, yang mana harus membagikan semacam dividen ke kita itu dengan jumlah bahwa misalnya pendapatan mereka itu 100 rupiah aja gitu, mereka 90% harus mereka bagiin ke investornya. Nah, jadi makanya gue juga lumayan mikirin mungkin juga di REIT ini juga bisa jadi pilihan kita lah untuk ngebuat
portofolio ini gitu. Nah, oh ya guys, untuk kalian yang kalau yang punya saran juga mungkin ya, apa ya, stok-stok yang mungkin bisa ngebayarin dividen mungkin dalam waktu bulanan, mingguan gitu. Mungkin sih gue akan lebih fokus ke bulanan dan mingguan ya. Untuk quarterly mungkin gue hanya akan milih SCSD doang. Tapi kalau kalian ada saran gitu yang menurut kalian emang masuk akal untuk project seperti ini, silahkan di komen aja ya. Soalnya gue juga masih, misalnya untuk saham-saham yang kayak nih Ulti, Koni, MST, ini gue juga masih baru belajar. Gue baru semingguan baru ngeh bahwa ini ada di Nanofest gitu. Tadinya gue sebenarnya ya rencananya baru akan buat pakai REITs dan ya SCSD yang kayak gitu doang. Nah, untuk kenapa gue pilih JetQ ya sebenarnya, kalau kalian lihat tanggal pembelian awal gue itu kan di sini ya. Nah, itu emang gue juga ngeliat growth karena JetQ ini backnya itu by Nasdaq guys. Jadi ya teknologi lah ya. Jadi gue waktu itu masih merasa teknologi masih bisa naik. Nah, ini kayaknya akan turun dulu. Nah, jadi gue juga mungkin di bulan depan akan jadi ini ya, banyak pilihan yang menarik gitu. Apakah gue nambahin lagi di JetQ-nya balik, atau gue tetap lanjut SCSD, atau gue mungkin buka posisi baru juga, kayak misalnya ini kita lihat di Vici Property itu juga lagi turun guys. Nah, jadi harga share price saat ini itu di 30, dan sedangkan fair value by ini aja ya, gue ngitungnya dari sisi 2 weeks low dengan high, gue ambil tengahnya, jadi gue akan rela ngebeli di bawah $31 gitu. Nah, ini juga menarik, jadi bisa jadi gue akan nambah posisi di Vici gitu. Nah, untuk Excel-nya sendiri kalau kalian pengen buat project kayak gini ya, itu banyak banget guys. Jadi gue untuk 2 set ini itu gue dapat dari Reddit, dan untuk watchlist ini gue itu dapatnya dari Ryan Williams yang ini guys. Jadi dia ada ngebuat YouTube untuk nge-share Excel yang dia buat itu. Nah, untuk dividend payment gue jujur kayaknya akan ganti ini dengan set yang ini punya Ryan Williams juga. Jadi kayaknya gue akan pakai ini karena ini bisa nge-track per sahamnya gitu. Sedangkan ini tuh langsung digabung di set yang dividend payment itu, ini langsung digabung. Jadi agak kayak kurang gitu ya, kurang. Nah, dan untuk portofolio gue saat ini itu ada di yang hijau ini 14.343. Nah, tapi market value-nya di 14.217, dan kalau nggak salah di Nanofest gue sebenarnya masih ada 100 ribuan. Nah, tapi gue kayaknya juga akan bentar lagi mau cair nih duit dari kerja sampingan gue. Jadi kayaknya gue mungkin 100 ribu ditambah sekitar 450 ribuan bisa dapat 500 ribu. Nah, itu makanya gue tahan karena kayaknya gue akan beli Vici ini karena masih dia under 2% dari target gue. Jadi itu interesting lah menurut gue untuk dibeli. Nah, mungkin itu aja guys, yang ini itu sekedar jurnal untuk gue lah ya, kenapa gue akan mungkin gue milih Vici duluan, atau mungkin gue lebih milih SCSD, gue beresin dulu untuk sampai dapat 27 share, 28 share, atau gue mungkin nge-reinvest lagi di JetQ. Itu nantinya akan coba gue jabarin di video ini. Jadi gue nanti kedepannya juga tahu gue ngapain sih milih yang ngebeli stok yang ini gitu. Tapi ini semua nih as you can see ini dumb project lah gitu. Kayak ini cuma untuk gue have fun karena sebenarnya ini duit project ini itu sebenarnya untuk crypto guys. Jadi gue lumayan suka gambling lah ya sebenarnya, bahkan bukan trading, gue akui itu gue gambling lah. Dan daripada gue duitnya gue pakai gambling gak jelas, gue liquidate melulu ya, kayak mending gue buat project-project kayak gini gitu, lebih seru, tapi hasilnya juga harusnya akan lebih jelas gitu. Karena meskipun misalnya ini gue minus ya, meskipun gue nggak, kalaupun gue nggak jual, ini nggak akan, menurut gue akan turun ke 50% gitu. Ini pasti
Dan ini tetap akan ngasih gue dividen yang mana nanti bisa gue putar lagi ke yang lain dulu gitu. Nah, jadi itu aja guys. Kalau mau ngikutin silahkan di like dan di subscribe ya. Lights out, lying in your arms, and these feelings start to change. One look into